tak ada liburnya walaupun Jumat kan. Oleh karena itu ini hari yang dimuliakan Allah. Diawali pagi ini dengan pagi yang aktivitas yang sangat baik. Kita alhamdulillah salat berjamaah. Sebelum salat berjamaah tentunya yang cepat datang ke masjid, apalagi tetangga masjid, la taj'alu buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian kubur. Arti kubur apa? Tak ada solat di sana. Jadi tetangga masjid solat sunat dulu di rumah. Afdal solat sunat di rumah. Kemudian dia tak terlambat datang ke masjid. Tapi yang jauh dari masjid gaslah biar tak terlambat solat berjamaah. Jadi diawali solat sunat baik di rumah ataupun di masjid. Kemudian begitu azan dikumandangkan, ditambah pula as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Jadi datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya azan subuh ini? Karena orang banyak tertidur, banyak lalai. Tambah kata Nabi, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Diumumkan itu setiap subuh. Menjadilah dia syariat di dalam munadi azan. Jadi begitu azan selesai dikumandangkan, maka kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya diawali dengan wa minal azhari yastaghfirun. Pada waktu-waktu suhur mereka banyak istighfar. Dimulai subuh kita dengan solat sunat, sempat waktunya tahajud, witir, atau solat sunat apa namanya, qadha. Setelah itu banyak istighfar. Wa minal azhari yastaghfirun. Amalan-amalan waktu sahur itu, waktu menjelang subuh itu adalah banyak istighfar. Kemudian ini Bapak Ibu, kita usahakan amalkan sedekah subuh. Yang saya tahu di Kabupaten Pelalawan ini ada satu desa rata-rata mereka menerapkan itu. Daerah Panduk atau Kuala Panduk. Itu sedekah subuh. Bahkan kalau saya dengar sebulan kadang tercapai 8 juta sedekah subuh saja. Apa untungnya sedekah subuh? Langsung didoakan oleh 2 orang malaikat. Bayangkan. Apalagi pada orang yang sakit-sakitan, niat khususkan dia, entah 1.000, 2.000, tak pula diatur di sana. Tapi ketaatan kita kepada Allah itu yang dituntut. Jadi begitu masuk masjid, masuk kan, didoakan langsung oleh 2 orang malaikat agar Allah jaga harta bendanya, Allah jaga kesehatannya, keluarganya. Yang pelit didoakan pula yang tak baik malaikat. Atau langsung, jadi pada diawali hari kita dengan hari yang baik. Jadi usahakan itu. Saya pun kalau tak lupa setiap subuh saya amalkan, karena itu luar biasa namanya sedekah subuh. Apalagi yang punya hajat khusus, ini ya seperti tadilah, anaknya sakitnya sakit khusus pula, sambil berobat secara syar'i, dia dibantu dengan sedekah subuh. Banyak orang terkejut, apa Bapak amalkan? Saya tak, selain saya berobat biasa, saya amalkan sedekah. Dia
dia sediakan kotak di rumahnya. Karena dia lumpuh tak bisa ke masjid, stroke ringan, dia sediakan kotak di rumah. Begitu selesai subuh, dia masukkan. Alhamdulillah. Jadi begitu selesai azan, kita pun menjawab azan. Dan nah ini peluang emas nih, banyak yang terlupakan oleh kita. Di antara azan dan iqamah itu doa istijabah, makbul. Jadi orang-orang berilmu itu rupanya tak setiap saat dia langsung doa. Nah, dia pilih lubuk-lubuknya. Ibarat mengail, dia pilih lubuknya. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Orang punya ilmu, pengalaman memancing dengan yang tidak itu beda juga itu. Yang tak punya pengalaman, dia bawa kailnya segoni sepanjang sungai, dia cak-acaknya. Mengonolah 1-2 kail karena banyak. Tapi orang yang pengalaman, punya ilmu dia, ini daerah ni tapah biasanya nih. Dia tanya sebentuk situ. Dia tengok pula, dia bau daerah sini biasanya. Modelnya gaya bau ni, dia punya pengalaman. 4-5 kail cuma, anggenak semuanya. Itu kena punya ilmu. Berdoa juga begitu. Orang yang punya ilmu, dia pilih-pilih itu. Ni doa mustajab doa ini. Ada antaranya antara azan dan iqamah. Doa azan ada, setelah itu dia tambahlah dengan doa-doa khusus. Dia niatkan, ya Allah, di antara anak saya sepulan, saya niatkan agar dia bisa sekolah kuliah di Madinah Al-Munawwarah. 3 tahun sebelumnya dah dia perbanyak doa untuk itu. Apalagi yang 2024 ni kan punya hajat banyak ini. Ya Pak Ahmed ya. Punya tuh, selipkan doa itu. Antara azan dan iqamah, ketika inda nuzulul ghais, ketika gerimis turun, abainal khutbatain, antara 2 khutbah, ketika di medan perang, alhamdulillah kita tak pula perang. Jadi beberapa, apalagi kalau dah sampai Mekah Madinah, itu Masya Allah, ada tempat yang Allah lebih senang kalau kita berdoa di sana. Setiap tempat Allah mau kabulkan, tapi di tempat itu, di waktu itu Allah lebih cepat mengabulkannya. Termasuklah antara azan dan iqamah. Alhamdulillah, itu dah kita lakukan. Kemudian kita solat subuh berjamaah tadi. Apa untungnya solat subuh berjamaah? Masya Allah. Man solat subahi jama'atan ka'anna ahya al-layla kullah. Kata Nabi, siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia sama dengan menghidupkan beramal 1 malam suntuk. Jadi amal kita itu ditinjau oleh Allah pertama ala ikhlasin niat. Niatnya luar biasa ikhlasnya. Sikit dia kerjakan tapi niatnya luar biasa ikhlasnya, pahalanya besar. Kemudian terbalik juga. Banyak yang kita lakukan ikhlasnya sedikit, pahalanya sedikit. Bisa minus. Yang kedua, alal musyaqqah, berat dia lakukan itu, tapi dia lakukan, maka pahalanya besar. Termasuk subuh ini kita bisa bandingkan antara maghrib dan isya, mana lebih mudah, lebih senang, lebih ringan? Maghrib. Balik dari kantor, balik dari ladang, mandi-mandi, lagi bertanggung ini istirahat, pergi ke masjid, solat berjemaah. Dibanding isya. Isya kalau sudah balik kita nampak gulai udang tu, makan tu agak banyak sikit. Siap tu berat perut, berat pula langkah. Tengok TV, tengok pula siaran sampo dan lain sebagainya. Tambah asik kita. Artinya banyak lalai.
Dibanding maghrib dengan isya lebih ringan maghrib. Lalu kata Nabi, man shalal isya'i jama'atan, siapa yang salat isya berjamaah, ka'anna ahya laila nisfahu, seolah-olah dia menghidupkan setengah malam. Ini bedanya, setengah. Dibanding isya dengan subuh, mana lebih berat? Subuh lebih berat. Kantuk, sojok, apalagi di masjid kampung-kampung banyak pula kuburan, takut pula kan? 3. Jadi dibanding subuh, isya, subuh lebih berat. Maka pahala dari Nabi menjanjikan siapa yang salat isya berjamaah, seolah-olah dia mengerjakan ibadah setengah malam. Setengah malam kita tak zikir, kita tak baca Quran, kita tak tasbih, tapi seolah-olah dihitung isinya ibadah setengah malam. Apalagi lah betul-betul kita zikir, baca Quran, istighfar, sedekah dan lain sebagainya. Tapi siapa yang solat subuh berjamaah, seolah-olah dia menghidupkan semalam suntuk untuk beribadah. Masya Allah. Jadi ala musyaqqah, kena berat amalan yang kita lakukan, maka pahalanya besar. Jihad, perang fisabilillah, meninggalkan anak, meninggalkan istri, membawa nyawa ke sana, mengantarkan nyawa, tapi tergantung ajal juga, maka pahalanya besar. Orang penakut itu bukan zaman ini aja, zaman Nabi sudah banyak orang penakut. Di perang Uhud misalnya, di perang Uhud itu sebanyak-banyaknya orang tak jadi ikut perang, buat alasan ke Nabi, ya Rasul, ada anak saya, payah saya meninggalkannya, dia kecil. Yalah kata Nabi, ya Rasul, sebanyak-banyak alasannya, tapi kena takut, dibuka rahsia oleh Allah, kena takut. Tapi hamba Allah yang takutnya sedikit, dia antarkan nyawanya di sana, niatnya fisabilillah, berat ini, tapi pahalanya syahid. Kalau dia tak mati, berjuang fisabilillah. Kalau dia meninggal, syahid fisabilillah. Jadi kita solat subuh berjamaah, alhamdulillah, pahalanya sangat besar. Kena janji Nabi yang mengatakan, maka kita yakin dengan cakap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa rentetannya lagi? Kehebatan subuh itu. Setiap subuh ini, apalagi Jumat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalal ghada'i jama'atan, siapa yang salat subuh berjamaah, ini dia. Alhamdulillah, salat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah, setelah salat subuh dia tidak balik, dia tidak tidur, dia tidak main HP, apalagi main game chip yang sekarang sudah dirazia, alhamdulillah kan, ada. Artinya dia tak lalai begitu, dia qa'ada yazkurullah, i'tikaf. Itu intinya. Kemudian dia i'tikaf. I'tikaf. Kalau dalam ayat summa qa'ada, hadis summa qa'ada yazkurullah, setelah salat subuh zikir dan rentetannya qa'ada yazkurullah, dia duduk zikrullah. Zikrullah itu banyak. Pertama baca Quran. Selesai salat subuh, tak ada aktivitas lain, dia baca Quran. Tak balik ke rumah, tak tidur, tak main game chip, tak lain sebagainya, dia baca Quran. Itu zikrullah. Atau dia memang zikir, dia ambil tasbih atau dia gunakan tangannya, banyak dia istighfar, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah. Itu zikrullah. Atau dia ceramah begini, ini zikrullah ini. Kenapa? Fazakir, kata Quran. Fazakir, beri zikir, peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minun.
Kerana ceramah itu, dakwah itu bermanfaat bagi orang. Jadi dakwah begini terhitung dengan zikrullah. Entah selesai subuh mereka ada dakwah ceramah di sana, entah ada yang baca Quran, entah ada yang tasbih. Pokoknya selesai solat subuh dia duduk iktikaf, afdalnya menghadap kiblat hatta tattali'a alaihi syamsu, sampai terbit fajar. Syuruk artinya syuruk. Lebih kurang jam 6:12, sempurnanya 6:15. Setelah itu apa lagi? Masa iktikafnya lebih kurang 45 menit. Summa sholat rak'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Nama solatnya solat syuruk, istisyraq, solat syuruk. Usollinya apa? Usolli sunatul isyraq bisa, syuruk bisa, rak'ataini. Kalau mau tambah mustaqbilal kiblati. Tak makmuman kerana dia sendiri-sendiri. Lillahi ta'ala, sunatan lillahi ta'ala. Dalam hati bisa niat dia untuk solat suruk. Bedanya solat suruk dengan solat duha. Kalau solat suruk waktunya sama itu. Solat suruk itu rentetannya dia solat subuh berjamaah, kemudian dia iktikaf, sengaja dia niatkan iktikaf. Begitu terbit fajar dia solat suruk. Tapi yang tak solat subuh berjamaah atau solat subuh berjamaah kemudian dia tak iktikaf, itu hilang syarat suruknya di sana. Jadilah solat duha. Solat suruk ya ditambah solat duha lebih lagi mulianya. Hatta tatli' alai syamsu, kemudian dia solat 2 rakaat. Ayatnya ringan-ringan saja. Rakaat pertama qul ya al kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ringan. Itu kata ulama. Lalu kalau dia lakukan itu apa? Salat subuh berjamaah, iktikaf sampai terbit fajar. Kemudian dia salat 2 rakaat, namanya salat suruk. Kanat lahu, kalau dia lakukan itu kata Rasulullah, maka untuknya yang melakukan ini kanat lahu, maka untuknya ka ajril hajril wa umratit tamah. Kalau dia lakukan itu kata Rasulullah, maka dia mendapat pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Bagaimana lagi kita mencari amalan ini ya ibadallah? Salat subuh berjemaah, iktikaf, kemudian nanti salat syuruk, lakukan itu dengan baik, dengan sempurna, ikhlas karena Allah, seolah-olah kita mendapat pahala haji dan umroh sekaligus, sempurna. Itulah dia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itulah pemurahnya Allah. Dilakukan sedikit, kemudian pahala berlipat ganda. Lakukan amalan 1, pahalanya 10. Maksiat 1, nilainya 1. Kebaikan 1, nilainya 10. Bagaimana lagi kita mengatakan Allah tak pengasih, Allah tak penyayang? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi sekurang-kurangnya kita lakukan. Saya pun tak sanggup banyak saya. Seharusnya kan setiap subuh, apalagi Ramadan. Kalau Ramadan insya-Allah. Tapi di luar Ramadan sekurang-kurangnya kalau bisa, sekurang-kurangnya sekali seminggu kita lakukan sholat suruk ini. Ibadah subuh rentetannya subuh berjemaah, i'tikaf, salat suruk.
itu. Kemudian di antara hari yang baik, maka pilihlah hari Jumat. Kalau bisa setiap hari bagus, sekurang-kurangnya sekali seminggu, alhamdulillah lah itu. Kenapa? Karena pahala yang banyak berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Haji sekarang itu lebih 20 tahun ya Pak Dewan ya. Mendaftar ini itu lebih 20 tahun besok baru. Kalau mula terlewat 65 je, jangan kadang taklah bisa. Jadi prosedurnya sulit. Umroh sulit juga ini. Bandara termasuk Riau itu belum dibuka untuk internasional. Tobanglah kadang ke Melaka, orang pakai kapal, pakai bis, kadang ke Medan, kadang ke Jakarta. Sulit umroh. Kemarin saya di televisi Segati lewat Tasik Indah. Telepon orang Tasik Desa Langkan. Ada satu jemaahnya tertinggal di sana. Orang dah balik semua, orang Langkan tinggal sana satu. Saya cek apa nama travelnya, tak pula tahu dia. Ini sulit. Umroh ini sulit dia. Haji lebih sulit lagi, umroh juga sulit. Di sekarang kita dapat kedua-duanya pahala. Pahala haji, pahala umroh dalam satu waktu sekaligus dengan solat suruk saja. Bagaimana lagi? Masya Allah. Di Raudhah itu jatahnya seorang, kalau dikira-kira 5 menit dah banyak tu. Kalau tak ada disepak polisi kita. Saking antrinya orang. Sekarang katanya pakai aplikasi pula. Tapi bisa Bapak Ibu cek. Salat subuh dulu. Kedua beransur-ansur salat subuh berjalan, termasuk di Raudhah itu 1 jam lamanya tak diusir polisi kita. Bilang syuruk. Saya nunggu syuruk. Duduklah situ. Sejam lamanya tak diusir polisi. Itu saking mulianya salat syuruk. Kubur Nabi samping ni. Awak samping ni bisa meninjau gitu baca Quran, tasbih, solat berulang, solat sunat di sana. Zaman preman dulu mungkin banyak tertinggal semayang, menyesal berdosa. Dah qada. Ganti solat itu. Banyak. Tu sejam lamanya. Saya dah tes. Samping polisi yang tukang usir tu. Itu suruk. Di Raudhah pun kita diberi kesempatan yang luar biasa. Bainal baiti wal mimbari wa raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku, kata Nabi, itu taman daripada taman surga. Berebut-rebut orang di sana. Karena doa makbul. Tempat-tempat mulia. Bahkan pada hari kiamat, termasuk di Raudhah itu diangkat oleh Allah nanti ke dalam surga. Jadi museum dia di sana. Termasuk Ka'bah. Itu. Raudhah termasuk museum. Nanti pada di surga ada museum di sana. Jadi orang yang pernah iktikaf, di waktu di dunia kemarin saya di sudut itu saya solat itu. Raudhah. Jadi saking sulitnya masuk Raudhah, tapi begitu masuk suruk dan kita terkurung di dalam Raudhah, kita diberi kesempatan yang bahkan sejam pun bisa. Padahal jatahnya 5 menit dah banyak betul itu. Itu saking mulianya salat suruk. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah-ibadah begini dia kalau berat tak berat sebenarnya. Hanya saja butuh istiqomah. Yang dibutuhkan itu istiqomah. Allazina amanu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla taqafu wa la tahzanu wa abshrum bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, pertama dia beriman kepada Allah, kemudian dia amalkan Islam, dia amalkan, dia praktekkan.
Kemudian dia istiqomah, tak pula sekali-sekali. Istiqomah. Waktu dia mau meninggal dunia, Allah beri pertolongan khusus dengan mendatangkan malaikat, malaikat penghiburnya. Kata malaikat, apa yang engkau risaukan mati ini? Surga. Ni istana kamu di surga. Ni bidadari calon bini kamu. Tapi masuk kubur dulu, jangan langsung ke surga. Jadi Allah takhaf wala zalanu, tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada sedih lagi. Malaikat berpuluh-puluh ribuan malaikat datang menghiburnya, tersenyum semuanya. Masya Allah, engkau pulan, engkau orang taat, engkau orang istiqomah. Jangan takut mati lagi, jangan takut, karena begitu engkau masuk alam kubur, ini dia. Berapa watt engkau minta listrik di sana? Kubur harum, kubur taman dari taman surga. Maka terbalik kadang kita, terbalik. Baru 4 minggu meninggal bininya dah lupa dia katanya. Atau baru 2 minggu suaminya meninggal, dah lupa dia sama suaminya. Padahal yang paling cepat lupa itu orang yang meninggal dunia. Begitu dia dihibur oleh malaikat, jangan kau sedih lagi. Lupa dia anaknya langsung. Ini apa? Surga tempatmu, keplingnya nomor sekian. Ini calon bini kamu, ini dedayangnya, ini tamannya, semacamnya. Tak ingat lagi bini kita, tak ingat lagi anak kita. Yang lebih cepat melupakan itu orang yang sudah meninggal dunia, kalau dia dalam dapat hiburan para malaikat. Begitu dia asyik menengok gambar itu, nyawanya terbang dengan sendirinya. Mana ada sakit lagi kalau dah begitu. Yang sakit tu kalau dia elo jauh dia malaikat maut. Begitu. Itu hanya dapat oleh orang yang istiqomah. Bukan beriman saja, bukan amalan, tapi istiqomah dengan keimanannya. Sedikit dia lakukan tapi continue istiqomah. Yang begitu insya-Allah dia alla taqafu wala tahzanu. Termasuk ini iktikaf subuh-subuh Jumaat ini, usahakan kita istiqomah, karena istiqomah akan mendapat pertolongan khusus ketika dia hendak meninggal dunia. Allah utus malaikat untuk menghiburnya, membawa berita-berita gembira. Begitu masuk di alam kubur, datang manusia yang paling gagah. Kita yang meninggal bertanya, "Man anta? Engkau siapa ya fulan?" "Saya amalan iktikaf engkau." Jangan takut lagi. Engkau di titik yang aman sekarang. Senang hati. Datang pula sosok yang sangat mengagumkan. "Engkau siapa?" "Saya amalan puasa engkau." Kalau sudah begitu, apa ada takut lagi? Tak ada takut. Kemudian datang nungkar nangkir, tersenyum juga. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dia datang tersenyum. Mana ada takut kalau orang dah tersenyum? Malaikat nungkar nangkir tersenyum. "Saya tahu engkau orang baik. Saya hanya menjalankan prosedur saja." Menanya siapa Tuhan engkau, siapa Nabi engkau, itu saja. Segala formalitas saja ini. Mana takut lagi? Itu untuk orang yang istiqomah. Kemudian dia baik. Kemudian istirahatlah. Maka waja'al mauta rohatan lana min kulli khairin, dibaca waja'al mauta rohatan lana min kulli khairin, kata imam. Ya Allah, jadikan mati itu istirahat kami dari semua kebaikan, dari semua huru hara,
dunia, istirahat. Maka diceritakan dalam hadis bagaimana orang beriman di dalam kubur. Setelah dia proses tanya menanya selesai, kemudian dia kata Allah, istirahatlah engkau. Diluaskan kuburnya, dimuliakan tempatnya luar biasa. Karena alam barzah beda dengan kubur. Kubur itu tempat menyimpan mayat, menyimpan jasad. Alam barzah lebih luas daripada alam dunia, sebagaimana alam dunia lebih luas daripada alam rahim. Luas dia. Entah bagaimana, Allah alam. Mati kita baru tahu dulu. Jadi dicontohkan dalam hadis, seolah-olah begini dia orang beriman. Masa istirahatnya dalam kubur entah 1000 tahun, entah 2000 tahun, entah 100 tahun sampai kiamat. Seolah-olah sama dengan orang punya kalung emas. Kalung emas yang tasbih begini, tapi emas. Begitu dia sedang pegang-pegang, putus, bersemerak artinya, bertaburan ini buah ini. Sedang dia ngutip gitu, kiamat. Begitulah di alam kubur, kata Rasulullah SAW. Jadi asik, istirahat, senang, bahagia, apalagi bertemu dengan orang-orang beriman dari keluarga yang telah meninggal dunia. Itu termasuk rentetan dari nikmat kubur. Orang lain bertanya juga, yang istirahat itu, hari ini sampai engkau ke alam barzah, ya, bagaimana keadaan anak saya? Oh, dah berhenti dia main chip sekarang, alhamdulillah, kan? Senang hati mak kita dalam kubur itu. Itu. Jadi kubur itu kalau kita baca detail, tak pula takut kita. Tapi intinya beriman, beramal, istiqomah. Kalau tak dapat yang nikmat kubur itu. Ini diantara kita upaya mencari ridho Allah. Mudah-mudahan bahagia kita di dunia, di barzah, di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Makasih kurma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.